kembali lagi ke channel saya. Hari ini aku akan nge-share tentang perdaun mintan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pernah beli daun mint, terutama yang pernah beli di tempat saya, itu ada beberapa perlakuan agar daun mint yang teman-teman punya itu awet. Salah satunya adalah melakukan pruning. Jadi ketika ada beberapa kasus di mana daun mintnya itu tuh, aduh ini mau dijatuhin Messi. Daun mintnya itu ada yang udah panjang rembuyuk gitu. Kalau yang udah rembuyuk itu ya kayak gini, cuman bedanya lebih besar lagi. Ini kan masih remaja ya, jadi dia masih awet sebenarnya. Cuman perlakuan pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah itu teman-teman cukup melakukan pruning seperti ini. Harusnya pakai gunting atau apa. Pakai tangan pun juga nggak apa-apa kalau teman-teman punya kuku. Nah, cuman dipotong gini. Nah, dipotong tapi harusnya pakai gunting ya guys, biar bagus. Nah, pas motongnya itu juga ada triknya teman-teman. Nah, triknya itu teman-teman pastikan saat motong disisain batang daun bagian bawah gini. Fungsinya sisa daun di bawah ini dia nanti akan cerubus di bagian ketiak daun. Di ketiak daun sini dia akan cerubus. Nanti cerubusnya akan banyak banget kayak gini. Nah, ini awalnya juga dari dipuntes. Jadi semakin dipuntes dia akan tumbuh batang cerubus di ketiak-ketiak daunnya. Setiap ketiak daun kayak gini. Ini ketiaknya, terus ini keluar daunnya kayak gitu. Nah, ini nanti menjadikan daun mintnya juga jadi rembuyuk. Apa sih rembuyuk bahasa Indonesianya guys? Ya itu lebat ya, lebat. Nah, terus yang teman-teman biasanya kan kebetulan pelangganku itu rata-rata kafe atau konsumsi sendiri yang usaha UMKM yang jualan minuman-minuman gitu. Nah, yang habis dipotong ini kalau teman-teman jualan bisa dipakai untuk jualan lah ya, untuk campuran minuman atau apalah gitu. Jadi yang pucuknya ini yang digunakan. Nah, rata-rata bukan kesalahan sih, tapi umumnya orang yang nggak tahu itu habis beli daun mint, ketika metiknya gini gengs, gini. Ntar, gini per daunnya gini, nah petiknya gini. Ini salah guys, ini salah. Sebenarnya nggak ada salah bener deng, cuman kalau diputes di bagian daun gini, nanti dia akan tetap fokus tumbuh ke atas. Nanti kalau udah terlalu besar, kan ini di polybag ya, sehingga nutrisinya itu nanti kurang maksimal dan nanti lama-kelamaan dia si daunnya ini akan kerdil, akan kecil-kecil gitu. Tapi kecilnya itu kecil nggak sehat, udah mau mati gitu. Terus batangnya juga semakin kaku, jelek gitu. Kayak gitu kalau model per daun. Jadi biar awet lebih ke kayak tadi ya, diputes di bagian batangnya kayak gini tadi. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ketika habis beli itu pastikan teman-teman lihat dari karakternya, karakter tanaman dari awalnya. Kalau di tempat saya itu kan diletakkan di outdoor, kena sinar matahari secara langsung, sehingga ketika udah dari teman-teman dari beli gitu, teman-teman juga perlu langsung dikenakan sinar matahari aja nggak apa-apa, karena udah kebiasaannya. Nah, ada beberapa kasus di mana teman-teman mungkin belinya di supermarket atau di apa ya semacam supermarket gitulah, kan ada juga yang jualan kayak gini. Nah, itu biasanya loh ya, tapi nggak semuanya juga sih. Biasanya itu dia dikondisikan dalam suhu ruangan atau kayak di greenhouse, biasa di greenhouse, karena dia jualnya juga di dalam tokonya itu kan. Jadinya dia nggak biasa di sinar matahari. Itu teman-teman jangan langsung dikenakan sinar matahari secara langsung, karena nanti kaget tanamannya, justru nanti malah tanamannya mati. Nah, teman-teman harus kayak pelan-pelan harus pemanasan dulu, nggak langsung dijemur. Kalau langsung dijemur biasanya dia langsung akan sunbloomnya itu kayak kecoklat-coklatan kering kayak gitu guys. Seperti itu catatannya untuk perawatan atau tindakan daun mint yang habis beli dari pembelinya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman tanya ke penjualnya
kalau dari saya biasanya langsung tak kasih edukasi sih. Kalau di tempatku tempatnya panas, nanti kalau metiknya seperti ini gitu. Cuman kadang kalau dia yang datang ke sini aku sibuk nggak ada di rumah atau nggak sempat nganterin, biasanya nggak ada yang ngasih tahu. Jadi bisa lihat di video ini tindakannya. Nah, sementara kalau teman-teman yang ingin memperbanyaknya, misal mau memperbanyak daun mint dari hasil beli gitu juga bisa guys. Jadi habis stek tangan tadi yang kita potes tadi ini, bisa teman-teman lakukan pengakaran. Nah, ini bisa langsung teman-teman pengakaran. Untuk pengakarannya ada beberapa cara. Bisa propagasi daun. Jadi ini dimasukin ke toples, kemudian ada airnya, masukin aja. Biasanya 3 hari sampai 1 minggu itu udah keluar akar. Nanti kalau udah keluar akar baru ditanam. Atau bisa juga langsung ditancepin ke tanah seperti ini. Contohnya kemana ya? Gak ada medianya nih. Ya asal aja ya, asal. Nah, misalnya ditancepin ke gini gengs, cuman tancepin di tanah. Dan nanti kalau ditancepin di tanah itu pastikan teman-teman ditaruh di tempat yang teduh selama 24 jam. Kemudian setelah itu baru dikenakan sinar matahari. Itu juga sama aja, cuman kadangkala ada plus minusnya teman-teman. Jadi plus minusnya itu kayak ada yang berhasil, ada yang enggak. Aku pun sendiri juga 50%, jadi 50-50 tingkat keberhasilannya. Jadi memang takdiran sih. Nah, untuk teman-teman, untuk tips untuk lebih lengkapnya bisa cek di video sebelumnya, nanti aku sertakan di link di atas atau di kolom deskripsi kalau nggak lupa ngasih linknya. Itu guys untuk perdaunin minannya. Dan kita ini kebetulan baru pembibitan yang di sini. Yang gede cuman yang ini. Tadang. Ini kemarin tuh udah yang mau dipesan, cuman agak kuning ya, agak kuning kayak gini semuanya. Terus kita treatmentnya cuman kasih pupuk aja. Kita pupuknya pakai pupuk organik ya, karena ini dimakan langsung kan. Jadi aman gitu. Jadi sekarang udah mulai hijau nih. Tinggal ini aja. Satu ruas ini aja yang masih kuning. Ini pun OTW mau hijau. Yang lainnya ini udah mulai hijau. Ini kemarin kuning ini. Padahal sekarang udah hijau. Dan ini aja guys untuk tips perdaun minannya, dan Tegi udah ngikutin sampai selesai. Bye bye.